Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Nurma Anissa, nomor BP 191055-1003 dari Manajemen 1, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas Payakumbuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem moneter. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke pengertian sistem moneter. Merupakan lembaga atau institusi yang dapat menciptakan uang kertal, uang giral, dan kuasi. Yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Di Indonesia, yang dapat digolongkan ke dalam sistem moneter adalah otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia dan bank-bank pencipta uang giral. Oleh karena itu, sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter. Sebelum masuk ke materi sistem moneter, saya akan menjelaskan tentang uang. B. Pengertian uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Menurut definisi perekonomian, uang hanya mencakup jenis-jenis kekayaan yang dapat diterima secara umum oleh penjual sebagai alat pertukaran barang dan jasa. C. Fungsi uang. Pertama yaitu sebagai alat pembayaran item yang pembeli berikan kepada penjual ketika mereka ingin barang dan jasa pembelian. 2. Unit akun. Orang tolak ukur gunakan untuk harga pos dan utang rekor. 3. Penyimpanan nilai item yang bisa digunakan untuk mentransfer daya beli dari hadir untuk masa depan. 4. Likuiditas. Kemudahan yang aset dapat dikonversi menjadi media perekonomian pertukaran. D. Macam uang. A. Uang komoditas, uang yang mengambil bentuk komoditi dengan nilai intrinsik. B. Nilai intrinsik item akan memiliki nilai bahkan jika tidak digunakan sebagai uang. C. Standar emas. Emas sebagai uang atau kertas uang yang dapat dikonversi menjadi emas pada permintaan. D. Uang fiat, uang tanpa nilai intrinsik, digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. E. Perintah order atau keputusan. E. Uang di ekonomi Amerika Serikat. A. Stok uang, kuantitas uang yang beredar dalam perekonomian. B. Mata uang kertas dan koin di tangan publik. C. Meminta deposit saldo di rekening bank. Deposan dapat mengakses pada permintaan dengan menulis cek. D. Ukuran persediaan uang. M1 yaitu giro, cek pelancong deposito, cek kabel lainnya, mata uang. M2 segala sesuatu di M1 tabungan, deposito berjangka kecil, reksadana, pasar uang, beberapa kategori minor. Berikut 2 ukuran bursa uang untuk ekonomi di Amerika Serikat. F. Sistem Federal Reserve. Apabila suatu perekonomian mengandalkan dirinya pada sistem uang flat, seperti di Amerika Serikat, haruslah ada badan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem tersebut. Di Amerika Serikat, badan keuangan tersebut adalah Federal Reserve, Bank Sentral Amerika Serikat, yang sering disingkat dengan Fed. Institusi tersebut dirancang untuk mengatasi sistem perbankan dan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Sistem Federal Reserve. Apabila suatu perekonomian menyandarkan dirinya pada sistem uang flat, seperti di Amerika Serikat, haruslah ada badan keuangan yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem tersebut. Organisasi Fed didirikan pada tahun 1914 setelah serangkaian kegagalan bank pada tahun 1907. Saat ini, Fed dijalankan oleh Dewan Gubernur dengan anggota sebanyak 7 orang yang diangkat oleh Presiden melalui persetujuan Senat. Di antara ketujuh gubernur tersebut, jabatan terpenting adalah Ketua Dewan yang memiliki wewenang
untuk mengatur para staf Fed memimpin rapat dewan dan memberikan kesaksian secara rutin mengenai kebijakan Fed di depan komite-komite Kongres. Presiden mengangkat ketua dewan untuk masa jabatan 4 tahun. Tugas Fed pertama, mengatur bank dan menjaga kesehatan sistem perbankan. Kedua, mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian, disebut sebagai jumlah uang yang beredar. Keputusan-keputusan yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang terfokus pada jumlah uang yang beredar disebut sebagai kebijakan moneter. G. Bank dan jumlah uang yang beredar. Pada bagian ini akan membahas bagaimana bank-bank mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan bagaimana mereka mempersulit tugas Fed dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kasus sederhana dari perbankan bercadangan 100%, simpanan uang yang diterima oleh bank namun tidak untuk dipinjamkan disebut cadangan. Dalam perekonomian khayalan ini, semua simpanan dianggap sebagai cadangan sehingga sistem ini disebut perbankan bercadangan 100%. Sehingga apabila bank menyimpan semua simpanan dalam bentuk cadangan, keberadaan bank sama sekali tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu penciptaan uang dengan sistem perbankan bercadangan sebagian. Sebagai contoh, FNB menggunakan sebagian uang yang ada untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tentunya FNB harus menyimpan sebagainya lagi sebagai cadangan, sehingga uang tunai tetap tersedia apabila para pemilik simpanan ingin melakukan penarikan. Namun, apabila aliran simpanan baru lebih kurang sama dengan aliran penarikan, FNB perlu menyimpan hanya sebagian dari simpanan sebagai cadangan. Jadi, FNB menjalankan sebuah sistem yang disebut dengan perbankan bercadangan sebagian. Sebagian dari keseluruhan simpanan di bank berupa cadangan disebut dengan rasio cadangan. Fed juga menetapkan jumlah cadangan minimum yang boleh disimpan di bank, disebut dengan syarat cadangan minimum. Namun, bank juga boleh menyimpan cadangan melebihi jumlah minimum yang ditetapkan, yang disebut dengan kelebihan cadangan. Jadi, ketika bank hanya memegang sebagian dari simpanan sebagai cadangan, bank menciptakan uang. Yang ketiga yaitu penggandaan uang. Setiap kali uang disimpan dan bank memberi pinjaman uang sedang diciptakan, jumlah uang yang diciptakan oleh sistem perbankan dari setiap cadangan $1 disebut sebagai penggandaan uang. Yang menentukan besarnya faktor penggandaan bank adalah nilai penggandaan uang merupakan kebalikan dari rasio cadangan. Rumus ini memperlihatkan bahwa jumlah uang yang diciptakan oleh bank bergantung pada rasio cadangan. Jadi, semakin besar rasio cadangan, maka semakin berkurang dana yang diberikan oleh bank sebagai pinjaman dan semakin kecil pula besar faktor penggandaan uangnya. Yang keempat, berbagai perangkat yang dimiliki Fed dalam mengendalikan moneter. A. Operasi pasar terbuka, yaitu melakukan pembelian atau penjualan surat obligasi pemerintah. Uang yang dibayarkan Fed untuk membeli surat obligasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan ketika Fed menjual surat obligasi pemerintah, maka uang yang beredar akan berkurang. B. Syarat cadangan minimum, yaitu peraturan mengenai jumlah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank untuk melindungi simpanan publik. C. Tingkat diskonto, yaitu suku bunga atas pinjaman diskonto tidak hanya untuk bank. Fed menggunakan pinjaman diskonto tidak hanya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga membantu badan-badan keuangan yang sedang berada dalam masalah. Yang kelima, masalah-masalah dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Masalah urutan pertama adalah bahwa Fed tidak mengendalikan jumlah uang yang dipegang oleh rumah tangga dalam bentuk simpanan-simpanan di bank. Semakin banyak uang yang dipegang oleh rumah tangga dan disimpan di bank, maka semakin banyak cadangan yang dimiliki oleh bank dan semakin banyak pula uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Begitu juga sebaliknya. Masalah kedua adalah bahwa Fed tidak mengendalikan besarnya pinjaman yang disalurkan oleh bank-bank.
Otoritas moneter. Pemerintah dan Bank Sentral atau Bank Indonesia bertanggung jawab menciptakan dan menawarkan uang primer berupa uang kartal, yaitu kertas dan logam, bagi masyarakat umum, dan uang reserves bagi perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sedangkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya berdasarkan uang primer yang dimiliki menciptakan uang sekunder dalam bentuk giral, seperti giro, deposito berjangka, tabungan, dan uang sekunder lainnya. Mereka yang terlibat dalam penciptaan dan penawaran uang beredar merupakan satu kesatuan dalam suatu sistem moneter. Uang-uang yang ditawarkan melalui monetary system digunakan oleh masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat biasa, untuk keperluan konsumsi dan produksinya. Penciptaan uang bukan semata-mata kehendak otoritas moneter atau Bank Indonesia, melainkan juga harus ada permintaan dari masyarakat, sehingga jumlah uang beredar harus memenuhi tuntutan mekanisme pasar, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Fungsi pokok dari sistem moneter yaitu 1. Melaksanakan atau menyelenggarakan mekanisme lalu lintas pembayaran yang efisien dengan biaya dan hambatan seminimal mungkin. Hal ini bertujuan agar dapat mendorong kelancaran dari kegiatan transaksi dalam perekonomian. 2. Menjadi perantara atau penghubung antara penyimpan atau penabung sebagai pemakai dana. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Menjaga tingkat harga pada kondisi yang stabil melalui penciptaan uang dalam jumlah yang sesuai dengan keadaan real perekonomian. Hal ini bertujuan agar dapat menekan tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran pada level yang dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Fungsi-fungsi tersebut merupakan satu kesatuan, artinya fungsi tersebut pada prinsipnya dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena yang satu tidak dapat dilaksanakan tanpa dibantu yang lain. Di samping itu, otoritas moneter melakukan fungsi pengeluaran uang kertas dan logam, menciptakan uang primer, mengawasi sistem moneter, dan mengelola cadangan devisa. B. Pengendalian moneter. Jumlah uang yang beredar, baik dalam standar barang maupun standar kepercayaan, tidak boleh terlalu berlebihan atau kurang. Kontrol jumlah uang beredar perlu dilakukan untuk menciptakan iklim yang baik bagi stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, serta kontrol terhadap kegiatan kredit. Kontribusi kebijakan moneter terhadap stabilitas harga sangat penting, artinya untuk mengurangi atau menekan tingkat inflasi. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar sebaiknya mengikuti pertumbuhan ekonomi sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran. Bank sentral selaku kebijakan moneter menjalankan kebijakannya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan dalam menjalankan kebijakan kuantitatif adalah pengaturan tingkat bunga dan tingkat diskonto, pengaturan operasi pasar terbuka, dan pengaturan tingkat cadangan minimal dan tingkat kelebihan cadangan. Dalam melaksanakan kebijakan kualitatif, pemerintah mengadakan pendekatan langsung kepada bank-bank umum dengan turut mengawasi kebijakan bank-bank umum dalam memberikan pinjaman kepada para nasabahnya secara selektif. C. Kebijakan moneter, yaitu suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan, sehingga tidak terjadi krisis ekonomi. Adapun krisis ekonomi yang melanda Indonesia juga belahan dunia lain sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama yang semuanya terkait dengan masalah uang. Pertama, persoalan mata uang, di mana nilai mata uang suatu negara saat ini
pasti terikat dengan mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tidak pada dirinya sendiri, sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil. Karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut. Kedua, kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan atau dalam bursa valuta asing dan ditarik keuntungan alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral untuk mempengaruhi perkembangan moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk membantu mencapai sasaran makroekonomi, antara lain 1. Pertumbuhan ekonomi, 2. Penyediaan lapangan kerja, 3. Stabilitas harga, dan keempat, keseimbangan neraca pembayaran. D. Kerangka kebijakan moneter. A. Instrumen. Terbagi atas 1. Dengan cara langsung dan 2. Secara tidak langsung. B. Sasaran operasional melalui tingkat bunga pasar uang dan antar bank. C. Sasaran akhir, yaitu 1. Stabilitas harga, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Kesempatan kerja, dan keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah dengan menerapkan kredit selektif untuk membatasi jumlah uang yang beredar atau laju atau tight money policy dengan cara yaitu menaikkan suku bunga, menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, membatasi pemberian kredit. Hal ini dilakukan untuk mengatur jumlah uang yang beredar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. 2. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Kebijakan uang longgar yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi deflasi atau menambah jumlah uang yang beredar yang dipakai pemerintah untuk mempermudah syarat kredit dengan tujuan meningkatkan produksi. E. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah yang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan pertama, kesempatan kerja. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan karyawan. Kedua, kestabilan harga. Apabila kestabilan harga tercapai, maka akan menimbulkan kepercayaan di masyarakat. Masyarakat percaya bahwa barang yang mereka beli sekarang akan sama dengan harga yang akan masa depan. Ketiga, neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional yang seimbang menunjukkan stabilitas ekonomi di suatu negara. Agar neraca pembayaran internasional seimbang, maka pemerintah sering melakukan kebijakan-kebijakan moneter. F. Pemulihan ekonomi melalui kebijakan moneter di Indonesia. Kestabilan harga dan nilai tukar merupakan prasyarat bagi pemulihan ekonomi karena tanpa itu aktivitas ekonomi masyarakat, sektor usaha, dan sektor perbankan akan terhambat. Oleh karena itu,
tidaklah berlebihan kiranya jika fokus utama kebijakan moneter Bank Indonesia selama krisis ekonomi adalah mencapai dan memelihara kestabilan harga dan nilai tukar rupiah. Adapun para ekonom sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar, mengalami inflasi yang tidak terkontrol, defisit neraca pembayaran yang besar, kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. G. Sumber-sumber ekspansi moneter. 1. Membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu mengungkapkan suplai neraca pembayaran luar negeri. Demikianlah materi tentang sistem moneter, semoga bermanfaat. Terima kasih.